Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas materi sejarah pemerintahan, sub materi kita yang kedua. Kita akan membahas materi tentang kajian ilmu sejarah. Ya. Untuk materi ini ada 4 materi yang akan dijelaskan hari ini. Pertama, sejarah sebagai ilmu, kemudian yang kedua sejarah sebagai peristiwa, ketiga sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Untuk materi pertama, sejarah sebagai ilmu. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, materi minggu lalu, sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Artinya, sejarah sebagai ilmu berarti peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lampau itu kemudian ditulis kembali, direkonstruksi kembali menjadi tulisan-tulisan atau peristiwa-peristiwa yang dihadirkan kembali berdasarkan bukti-bukti, baik itu dokumen, peninggalan artefak ataupun yang lainnya. Ada 5 ciri sejarah sebagai ilmu, sama seperti ilmu pengetahuan yang lain. Ciri pertama itu bersifat empiris. Empiris artinya pengalaman. Kenapa pengalaman? Karena sejarah itu kan adalah pengalaman yang dilakukan atau dibuat oleh masyarakat pada masa lalu. Kemudian pengalaman itu dituliskan kembali atau dihadirkan kembali. Yang kedua, memiliki objek. Objek dalam kajian sejarah itu kemarin sudah kita bahas. Objeknya adalah manusia. Objeknya manusia sebagai pelaku sejarah, kemudian subjeknya juga manusia. 3, memiliki teori. Teori adalah salah satu faktor penyusun dasar dalam setiap ilmu pengetahuan. Sejarah memiliki teori dan teori ini digunakan dalam penulisan sejarah. 4, generalisasi. Generalisasi itu adalah kesimpulan umum. Kesimpulan dari setiap peristiwa sejarah yang telah terjadi. Dan yang terakhir, memiliki metode. Metode adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menuliskan kembali peristiwa sejarah. Dalam menuliskan peristiwa sejarah, kita memiliki 5 langkah. Pertama, kita harus menentukan topik dulu. Topik apa yang akan kita bahas. Kemudian, setelah dapat topik, langkah kedua adalah heuristik. Heuristik adalah mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya, baik itu sumber tertulis ataupun sumber lisan dan sumber benda. Kemudian langkah ketiga, verifikasi. Kita akan mengidentifikasi sumber-sumber yang kita dapatkan itu primer ataupun sekunder. Keempat, interpretasi, penafsiran dari sumber yang kita dapatkan. Baru langkah kelima adalah penulisan kembali atau historiografi. Ya. Nah, itu sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Ya. Kenapa sejarah sebagai peristiwa? Peristiwa itu adalah sesuatu yang terjadi. Sedangkan di sini ada sejarah sebagai peristiwa. Artinya, sejarah itu benar-benar terjadi di masa lampau, peristiwa yang benar-benar terjadi dan ada buktinya, ya. Tapi ingat, tidak semua peristiwa itu masuk dalam peristiwa sejarah. Makanya kita lihat di sini ada 3 ciri peristiwa, sehingga dia bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Pertama, peristiwa tersebut harus bersifat unik. Unik, apa itu unik? Unik itu sesuatu yang berbeda, ya. Unik, sejarah bersifat unik. Kenapa? Karena sejarah itu hanya terjadi 1 kali. Tidak ada peristiwa sejarah yang terjadi 2 kali dengan kondisi yang sama. Kemudian yang kedua, penting. Sejarah sudah sifat penting. Peristiwa sejarah itu penting karena memiliki pengaruh bagi banyak orang untuk jangka waktu yang lama, ya. Sedangkan yang ketiga, abadi. Abadi atau kekal. Peristiwa sejarah itu tidak akan berubah, ya. Contohnya dari ibu misalnya, dari ibu SD sampai sekarang ibu tahu tanggal 17 Agustus itu sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu sampai sekarang tidak akan berubah, sampai hari yang akan datang juga tidak akan berubah karena ada bukti-buktinya. Makanya peristiwanya disebut peristiwa yang abadi, ya. Kemudian yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Kisah atau cerita, ya. Kenapa sejarah disebut kisah? Sejarah disebut kisah karena peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau itu kemudian dituliskan kembali, disampaikan kembali, dituturkan kembali dalam bentuk tulisan ataupun secara langsung. Makanya disebut sebagai kisah. Kita yang sekarang belajar, ya, kita belajar sejarah melalui buku ataupun melalui, kalian bisa cari di internet atau dimanapun, itu adalah kisah yang dituliskan. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti secara langsung peristiwanya, dan kita juga bukan pelaku ataupun saksi
kisah atau peristiwa sejarah, seorang sejarawan itu memiliki 4 langkah. 4 ini yang ibu tuliskan, ini adalah faktor yang mempengaruhi tulisan yang dihasilkan oleh seorang sejarawan. Terkadang tidak dipungkiri peristiwa sejarah yang dituliskan oleh sejarawan atau penulis itu tidak semuanya bersifat objektif. Terkadang ada unsur subjektif. Kenapa bisa ada unsur subjektif? Karena ini dipengaruhi oleh 4 hal. Pertama, ada kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang diperjuangkan. Terkadang tidak dipungkiri seorang penulis itu mau memasukkan kepentingannya di dalam tulisan yang dihasilkan, sehingga akan menggiring opini ataupun pemikiran orang seolah-olah yang dituliskannya itu adalah benar. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok sosial di mana penulis atau sejarawan itu berada. Kelompok sosial. Jika orang yang menuliskan itu berasal dari bidang ilmu yang memang membahas tentang sejarah, karena sejarah bisa ditulis oleh siapa saja, tidak harus orang yang fokus dalam ilmu sejarah. Siapapun bisa menuliskan sejarah. Nah, jika mereka berasal dari bidang akademik sejarah, otomatis akan mempengaruhi hasil tulisannya karena kemampuan gaya bahasa, pengetahuan dasar itu sudah berbeda dengan orang-orang yang di luar lingkungan sejarah. Ya. Kemudian yang ketiga, pembendaharaan pengetahuan dasar terhadap peristiwa sejarah ataupun sumber-sumber yang mereka miliki. Ya, semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki, maka hasil tulisannya akan semakin baik. Terakhir yang keempat, kemampuan bahasa. Kenapa ada kemampuan bahasa? Terkadang kalian mungkin juga merasa, ya, menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan itu akan sulit dibandingkan dengan menyampaikannya secara langsung. Ya, semakin banyak pembendaharaan bahasa yang dimiliki oleh seorang penulis atau sejarawan itu akan semakin baik. Ya. Sudah 3, terakhir sejarah sebagai seni. Ya. Seni mungkin tidak asing buat kalian. Ya, seni itu banyak, seni musik, seni tari atau seni yang lain. Tapi kenapa juga dikatakan sejarah sebagai seni? Karena bukan berarti sejarah itu karena membahas peristiwa masa lalu atau salah satu bahasannya manusia purba kemudian harus bersikap seperti manusia purba, tidak. Ya. Tapi dalam menuliskan peristiwa sejarah kita juga harus memasukkan unsur seni. Ada 4 unsur seni yang harus dimiliki oleh sejarawan, ya, untuk menghasilkan tulisan yang baik. Pertama, harus memiliki intuisi. Intuisi itu adalah bayangan. Ya. Seorang penulis harus bisa membuat dirinya, penulis tersebut, berada seolah-olah mereka terjun langsung di dalam tulisannya, sehingga nanti tulisan yang disampaikannya itu yang dibuat seolah-olah pembaca itu masuk ke dalam tulisannya. Ya, ini akan sulit, tidak seperti menulis novel. Kalau kalian membaca novel atau komik itu mudah sekali. Saat orang membaca novel, orang akan terjun langsung ke dalam tulisannya, tapi tidak dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Kedua, imajinasi. Ya, imajinasi, membayangkan peristiwa tersebut seolah-olah memang dialami oleh yang bersangkutan. Kemudian metode penulisan. Tadi metode sudah disebutkan ya sebelumnya. Metode adalah langkah-langkah dalam menuliskan sejarah. Terakhir, memerlukan gaya bahasa. Gaya bahasa dalam penulisan sejarah tidak seperti menuliskan puisi ataupun karya sastra lainnya. Kalau puisi kalian banyak, ada majas dan selainnya. Tapi kalau dalam penulisan bahasa, gaya bahasa dalam penulisan sejarah itu harus bersikap lugas, langsung, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu seperti menulis puisi, tetapi tidak menghilangkan kebenaran dari peristiwa sejarah yang akan disampaikan. Ya, tuh jadi materi kita ada 4, ya. Jadi materi kita yang 4 ini Ibu rasa hari ini kita cukup sampai di sini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.